Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu ke-14 sesudah Trinitatis 1 September 2024. Terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1-9 dan bacaan dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 6-9. Diikat oleh topik atau tema berpegang pada perintah Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan mengeradoti tona ni Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 15 ayat 1-20 adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Khotbah kita ayat 1-9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-14 sesudah Trinitatis 1 September 2024 dihubungkan dengan topik minggu berpegang pada perintah Tuhan, mengeradoti tona ni Jehovah. Saudara, dalam nats khotbah ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mendatangi Yesus untuk mengajukan protes dan kritik tajam mereka terhadap murid-murid Yesus. Pertemuan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bukanlah sesuatu yang baru lagi. Hal seperti itu sudah berlangsung berkali-kali. Nah, kalau kita baca misalnya Matius pasal 12 ayat 1-8. Sebelum khotbah ini, mereka mengkritik Yesus karena murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Kemudian pada pasal 12 ayat 9 dan seterusnya juga, di saat Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan yang juga pada hari Sabat, maka orang Farisi bahkan menuduh Yesus itu berasal dari setan. Saudara, dalam khotbah ini, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat sengaja datang dari Yerusalem menemui Yesus. Nah, kalau disebut di sini sengaja datang dari Yerusalem, maka kedatangan mereka itu dari Yerusalem resmi, dari pusat kerohanian dan keagamaan Yahudi, yakni Yerusalem.
Ini merujuk kepada keseriusan mereka untuk mengevaluasi Yesus dengan otoritas sebagai pemimpin agama yang lebih berbobot, dengan maksud dan tujuannya untuk menyoroti Yesus lebih ketat. Saudara, meski yang mereka serang adalah murid-murid Yesus itu, tetapi tujuan utama sebenarnya adalah menyerang pribadi Yesus sendiri, karena murid Yesus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tradisi Yahudi itu adalah mereka anggap akibat menerima pengajaran dari Yesus sendiri. Nah, saudara, mari kita lihat isi nats khotbah kita ini. Ayat 1 dan 2, isi kritikan tajam orang Yahudi atau Farisi dan ahli Taurat itu, para murid dituduh melanggar adat istiadat nenek moyang karena tidak membasuh tangan sebelum makan. Mengapa tindakan tidak membasuh tangan di saat sebelum makan itu dinilai sebagai suatu pelanggaran? Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, Bapak Ibu, hal seperti itu dianggap merupakan tindakan mengabaikan, menyepelekan tradisi keagamaan orang Yahudi. Mengapa perlu membasuh tangan sebelum makan bagi orang Yahudi? Di dalam pemahaman orang Yahudi, banyak hal yang berpotensi membuat orang menjadi najis. Najis dalam arti tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, jika seseorang misalnya menyentuh sesuatu yang najis dengan tangannya, walaupun secara tidak sengaja, maka tangan menjadi najis. Jika tangan menjadi najis, maka makanan yang diambil pun akan ikut najis. Sehingga pada saat masuk makanan itu ke dalam tubuh, orang itu sudah najis. Itu menurut pemahaman orang Yahudi. Di pasar, mungkin mereka juga telah dinajiskan karena bersentuhan tangan dengan orang-orang kafir, atau karena memegang uang yang diterima dari orang kafir, atau duduk pada tempat bekas seorang kafir, juga minum dari mangkok atau gelas yang tersentuh orang kafir dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, demikian menurut mereka, murid-murid Yesus yang makan tanpa tangan dibasuh itu adalah najis dan sangat menentang tradisi Yahudi, sebagaimana ayat 2. Ayat 3-6, apa sikap Yesus terhadap protes keras dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu? Sebagai seorang Yahudi yang mahir betul tentunya dengan praktek adat istiadat Yahudi, maka Yesus tidak menerima pengaduan dari para ahli-ahli Taurat dan Farisi itu, Bapak Ibu. Enggak. Dengan spontan Yesus balik lagi mengajukan kritik dan pertanyaan terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Yesus langsung menyerang balik ke akar permasalahan dengan mengatakan bahwa di saat mereka menuntut orang untuk mematuhi Taurat, malah di saat yang sama mereka justru melanggar Taurat tersebut. Di saat mereka sibuk membasuh tangan sebelum makan, mereka melupakan kebutuhan keluarga mereka. Bagaimana bisa demikian? Yesus menyebutkan salah satu contoh tentang perintah Allah untuk menghormati orang tua, tetapi mereka abaikan. Dalam hukum Taurat kelima, Patik Palimahon, sudah ditetapkan. Di sana, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Nah, tetapi sekarang praktik hukum kelima itu sudah diubah dan direkayasa dengan yang baru. Mereka sekarang bisa mengatakan, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, untuk persembahan kepada Allah. Ayat 7-9, Yesus menghardik lagi kemunafikan para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu dengan mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Yesaya pada abad ke-7 sebelum Masehi, yang juga kembali terjadi pada orang-orang Yahudi saat Yesus ini lewat pengajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Ayat 7, Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Nah, diteruskan ayat 8. Yesus mengatakan, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia."
Kemudian ayat 9, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yesus sangat-sangat mencela kemunafikan orang Yahudi, khususnya para ahli-ahli Taurat dan Farisi ini, Bapak Ibu. Kutipan dari kitab Yesaya memberi gambaran bahwa para imam-imam hanya sibuk melayani Tuhan dengan berdoa dan mempersembahkan korban, tetapi menelantarkan anak yatim piatu dan janda-janda. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengubah aturan di bait Allah dengan mengabaikan tanggung jawab terhadap kebutuhan orang tua. Bagi Yesus, hal seperti itu merupakan pelanggaran hukum Tuhan yang sangat fatal sekali. Mereka sengaja membatalkan hukum Taurat Allah dan menggantinya dengan adat istiadat yang baru, hasil rekayasa mereka sendiri yang dalam bahasa Yunani itu disebut paradosis. Bapak dan ibunya dibiarin melarat dengan dalih karena mereka sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Oh, ini fatal sekali. Saudara, menurut penilaian Yesus, tangan mereka boleh saja seperti bersih, namun hati mereka kotor. Mulut mereka setiap saat memuji Tuhan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ini menurut penilaian Yesus. Ibadah mereka boleh saja seperti indah kelihatannya, tetapi tidak berarti apa-apa bagi Tuhan. Karena mereka gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini menyadarkan kita bahwa di sepanjang zaman, maka kita harus senantiasa tetap berpegang pada perintah Tuhan. Sebagaimana seruan topik minggu ini. Nah, itulah isi khotbah kita di pertanggungan minggu ke-14 sesudah Trinitatis 1 September 2024 dihubungkan dengan topik minggu berpegang pada perintah Tuhan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari kita pahami hubungan makanan dengan dosa menurut pengajaran Yesus dalam khotbah ini. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat-sangat mempersalahkan murid-murid Yesus dan menganggap mereka najis karena tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka harus datang dari Yerusalem hanya untuk menyampaikan protes tajamnya itu kepada Yesus. Bagi mereka, tangan yang tidak dibasuh sebelum makan dinilai sangat-sangat menajiskan karena dianggap tangan seperti itu sudah menyentuh berbagai-bagai kenajisan. Di samping najis, tindakan tidak mencuci tangan tersebut dianggap mengabaikan, menyepelekan tradisi keagamaan orang Yahudi. Saudara, apa pengajaran Yesus tentang hubungan antara makanan dengan dosa dalam khotbah ini? Kalau kita baca ayat 10 sesudah khotbah ini dan seterusnya, Yesus memanggil orang-orang biasa, jemaat-jemaat, kaum awam saat itu, dan kemudian mengajar mereka tentang hubungan antara makanan dengan dosa. Pada ayat 11, kata Yesus, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dan pada ayat 17 dan 18 seterusnya, Yesus juga mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jelaslah bahwa makanan yang masuk ke dalam mulut itu tidak berhubungan sama sekali langsung dengan dosa. Tetapi justru yang keluar dari hati melalui mulut inilah yang membuat kita berdosa. Karena dari hati timbul segala pikiran-pikiran yang kotor, yang jahat. Timbul keinginan untuk membunuh, timbul keinginan berzina, melakukan percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak akan menajiskan orang, kata Yesus dengan tegas sekali. Apa arti pengajaran Yesus ini? Dalam hubungan dengan iman atau kerohanian, kita tidak perlu mempersoalkan, mempermasalahkan tentang makanan dan minuman. Gak perlu itu dipersoalkan. Bukan makanan atau minuman yang membuat manusia berdosa, membuat najis dan haram di hadapan Tuhan. Bukan perut yang menodai manusia sehingga najis, tetapi apa? Hati. Hati ini yang harus dijaga, dipelihara. Segala yang baik, yang kudus,
Atau sebaliknya, yang buruk, yang najis, kejahatan-kejahatan, segala yang haram. Nah, semuanya itu mengalir dari hati. Hati inilah yang menjadi pusat segala kehidupan kita. Segala sesuatunya lahir dari hati. Nah, saudara, inilah perintah Tuhan yang harus kita pegang lewat khotbah ini. Mari kita tetap berpegang pada perintah Tuhan ini. Maka kita akan mampu memelihara hati kita. Atau sebaliknya, dengan memelihara hati, maka kita akan berhasil berpegang pada perintah Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-14 sudah Trinitatis ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, Tuhan tidak pernah melarang kita melaksanakan adat yang baik. Saudara, hati-hati dengan nats Matius pasal 15 ini. Sebab ada saja orang yang salah mengerti dan salah menggunakan nats ini untuk melawan dan menentang segala bentuk praktek adat istiadat, budaya, dan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang. Mereka mengatakan bahwa semua yang berbau adat istiadat, budaya, dan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang dahulu kala itu adalah najis, bertentangan dengan firman, dengan kehendak Allah, kata mereka. Hati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan sikap seperti itu. Hati-hati di berbagai tempat, terutama yang digerakkan oleh aliran-aliran gereja tertentu, timbul gerakan-gerakan yang menolak adat, yang anti adat. Mereka juga menggunakan nats ini sebagai dasarnya. Mereka tega menyimpulkan bahwa semua praktek adat istiadat lama, yakni peninggalan nenek-nenek moyang kita itu adalah warisan kekafiran yang harus ditolak semuanya, kata mereka. Nah, akibat pandangan ini, maka gerakan yang anti adat, menolak budaya lama ini menganjurkan agar benda-benda yang berhubungan dengan adat, dengan budaya lama itu, seperti contoh saja, ulos, yakni tenunan kain tradisional khas budaya Batak misalnya, harus dibakar, kata mereka. Banyak anggota jemaat yang tergoda, terpengaruh, dan ikut membakar ulosnya. Bahkan mereka tarik diri dari gereja tertentu yang mereka anggap merestui adat budaya seperti ulus tadi, dan berpindah ke gereja yang mendukung pembakaran ulus. Banyak yang seperti itu. Saudara, belajar dari khotbah ini, mari kita lihat sikap Yesus terhadap adat istiadat apa dan bagaimana. Pertama, sedikit pun Yesus tidak pernah mencela adat istiadat, tetapi mencela, bahkan geram dan marah terhadap para ahli Taurat dan Farisi dalam khotbah ini yang tidak lagi peduli, tidak lagi menghargai perintah Tuhan, khususnya Taurat kelima. Kedua, dalam seluruh kehidupan dan pelayanan Yesus, adat istiadat tidak pernah itu diabaikan, Bapak Ibu. Bahkan semangat adat istiadat itu meliputi kehidupan Yesus hingga akhir hidup Yesus. Nah, bandingkan Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Yesus dikuburkan sebagaimana adat Yahudi ditulis di sana. Ketiga, tidak satu ayat pun dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, yang melarang orang percaya mengikuti adat istiadatnya. Justru sebaliknya, kita temukan bahwa Yahudi, termasuk Yesus dan para rasul-rasul pun, serta Paulus, menghargai dan mempraktekkan adat istiadat mereka. Keempat, jika adat istiadat yang menghalangi dan apalagi membatalkan kebenaran perintah Allah, maka semua itu harus dibuang dan ditolak. Kelima, adat istiadat dan kebiasaan atau tradisi yang dapat membantu kita lebih menghayati iman, menolong kita untuk mempraktekkan, menghidupi kasih persaudaraan, saling hormat menghormati, dan memberi damai sejahtera, maka semua itu harus dipelihara, dikembangkan, dilestarikan, dan diterapkan dalam hidup kekristenan kita. Nah, dengan tetap berpegang pada perintah Tuhan itu, sebagaimana topik minggu ke-14 sudah Trinitatis, mari kita jadikan adat istiadat yang baik itu sebagai sarana mempraktekkan kasih persaudaraan dan pujian bagi Tuhan. Pengajaran ketiga, Yesus mendobrak pelaksanaan adat istiadat yang bertolak belakang dengan hukum Taurat. Saudara, pada masa Yesus ini sudah bermunculan berbagai-bagai tafsiran-tafsiran baru terhadap Taurat Musa.
Dan bahkan sudah lahir berbagai-bagai tafsiran dari tafsiran yang menjadi aturan-aturan baru yang berisi larangan-larangan dan suruhan-suruhan. Nah, inilah yang disebut dengan paradosis, yakni aturan-peraturan baru yang menjadi adat yang harus dilaksanakan. Itu sudah sampai 613-an jumlahnya, Bapak Ibu. Disinilah ditemukan hukum-hukum yang mencuci tangan, tentang daging yang dibeli dari pasar, tentang hukum membersihkan peralatan-peralatan dapur, dan lain-lain. Di sini ditemukan itu. Dan menurut penilaian Yesus, berbagai prakteknya sudah menyimpang dari dasar hukum awal pemberian Tuhan lewat Musa. Sudah menyimpang. Saudara, adat yang seperti inilah yang ditantang oleh Yesus dalam khotbah ini. Yesus melihat perilaku Yahudi sudah kehilangan makna sebenarnya dari hukum Taurat Musa itu. Karena para ahli Taurat dan Farisi-Farisi ini telah merubah, membelokkan, bahkan membatalkan perintah Allah demi paradosis ini, yakni adat istiadat yang baru ini yang mereka perbuat sendiri. Menurut Yesus, para ahli-ahli Taurat dan Farisi-Farisi ini hanya di luar saja menghormati Allah, tetapi di dalam hati mereka busuk, jauh dari Tuhan, sudah melenceng dari kehendak Tuhan. Makanya Yesus menyebut mereka di ayat 7 ini tadi, Bapak Ibu, munafik, hipokrites. Yesus kecam mereka dengan sebutan munafik. Jadi paradosis, yakni tafsiran dari tafsiran terhadap hukum Tuhan itu, inilah yang menjadi adat baru bagi orang-orang Yahudi yang sudah lari, yang sudah melenceng dari makna sebenarnya. Dan salah satu contoh paling menonjol yang dikemukakan oleh Yesus yang sudah melenceng itu tentang menghormati ayah dan ibu. Ini Taurat kelima. Sudah jelas dalam hukum bahwa setiap orang Yahudi harus bertanggung jawab penuh membutuhi kebutuhan orang tua, toh? Itu sudah tanggung jawab mereka dari awal. Tetapi sekarang sudah bergeser dengan mengatakan orang tua tidak lagi wajib dibutuhi keperluannya karena uang untuk itu sudah dialihkan menjadi persembahan kepada bait Allah, kata mereka. Nah, bagi Yesus, menghormati Allah harus sejalan dengan menghormati orang tua. Jangan hanya Allah dihormati, orang tua diterlantarkan. Orang tua tidak boleh dilupakan, dilecehkan, disepelekan, apalagi diterlantarkan dengan dalih memberi persembahan buat Allah. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama, sama-sama berharga. Jadi kasih kepada Tuhan harus berjalan bersama dengan kasih kepada sesama manusia yang prakteknya terwujud dalam pelaksanaan adat istiadat yang baik. Iman kepada Tuhan harus berjalan bersama dengan kasih kepada sesama manusia dalam praktek adat dan kebiasaan yang baik. Dan inilah isi perintah Tuhan bagi kita saat ini, Bapak Ibu. Mari kita tetap berpegang pada perintah Tuhan ini. Sebagaimana topik minggu ke-14 sesudah Trinitatis 1 September 2024. Pengajaran keempat, jika perlu, mari kita evaluasi ulang kebiasaan dan adat istiadat yang kita sudah terapkan. Saudara, khotbah ini bisa saja menjadi acuan bagi kita perlunya mengevaluasi ulang kembali adat istiadat atau tradisi yang kita pegang erat selama ini, termasuk tradisi gereja kita. Kita sungguh yakin bahwa tradisi adat istiadat yang kita terima dan jalankan selama ini tidak ada yang bertentangan dengan perintah Tuhan sebagaimana topik minggu ini menurut kita. Tetapi tidak salah apabila kita mengkaji ulang kembali berbagai-bagai tradisi yang kita jalankan selama ini. Mana tahu ada praktek adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang mungkin tidak relevan lagi bila diperhadapkan dengan firman Tuhan. Ya, mari kita ulangi kembali untuk mengevaluasinya. Misalnya, di kalangan masyarakat Batak Toba ada kebiasaan menerima atau memberi yang namanya ulus tondi. Nah, ulus tondi apa itu? Ulus tondi diberikan bertujuan untuk mengulusi roh tondi manusia, dan dengan mengulusi roh ini selalu dihubungkan dengan
keselamatan, berkat, kesehatan si penerima. Tentu saja jika demikian maknanya mengulusi todi itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 4, ditulis di sana, Sai ulusanna doho-dohot habongna, jalamar haporu satu toroni hatirnai doho. Nah saudara, hanya Tuhan yang berkuasa mengulusi todi kita, mengulusi hidup rohani kita. Hanya Tuhan yang berhak memberi berkat. Contoh kedua, dalam tradisi masyarakat Batak Toba, kelompok yang disebut hula-hula, pihak pemberi mempelai perempuan, yakni istri, diperlakukan dengan sangat-sangat hormat oleh pihak boru. Itu tidak salah. Tetapi lebih dalam lagi, mereka dipandang sebagai mata nyari bicar, matahari terbit. Nah, sebagai representasi mata nyari bicar, maka hula-hula itu dipercaya memiliki sahala atau wibawa yang jauh lebih tinggi daripada dongat tubuh ataupun boru. Makanya dipandang sebagai pemberi berkat kepada pihak boru. Nah saudara, dengan pemaknaan seperti itu maka telah menjadikan Allah itu mendua, dan itu sudah melanggar titah yang pertama dalam Mazmur pasal 84 ayat 12. Nah di sana ditulis, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Hanya Tuhan matahari. Hola di batado matanya bicara, bukan hula-hula Bapak Ibu. Dan kalau kita telusuri tradisi-tradisi lainnya, masih banyak yang seperti itu. Nah, itulah sedikit evaluasi dari saya sendiri yang mungkin berbeda dengan evaluasi atau pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekarang, bagaimana evaluasimu sendiri? Silakan. Sebagai bukti cinta kasih kita kepada adat istiadat dan budaya kita dalam hubungannya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saudara, tentu saja tidak mudah merubah pandangan seperti ini. Tidak mudah. Tetapi setidak-tidaknya pemahaman kita masing-masinglah yang harus kita perbaiki dan luruskan. Masing-masing kita wajib mengevaluasi ulang tradisi, pemahaman, sikap, dan praktik-praktik adat istiadat atau budaya atau tradisi yang kita anggap bertentangan dengan firman Allah itu. Dalam segala hidup dan sikap atau perilaku kita, marilah kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, mengereduti Tuhan Jehovah ini sebagaimana topik minggu ke-14 sesudah Trinitatis 1 September 2024. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu ke-14 sesudah Trinitatis 1 September 2024 dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9 ini, agar semakin banyak orang percaya yang terus berpegang pada perintah Tuhan, mengereduti Tuhan Jehovah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan minggu ke-14 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Injil Matius pasal 15 ini mengingatkan kami. Hanya kepada perintah Tuhan saja hati kami terpaut. Hanya kepada firman Tuhan saja kami berpegang. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami supaya kami bisa kuat mempertahankan iman kami. Jangan ada hal-hal yang merusak iman, kepercayaan kami. Terima kasih Bapa. Mampukanlah kami merawat diri, hati, pikiran kami, agar supaya hati kami baik, karena dari hati terpancar segala sesuatu yang baik ataupun yang jahat. Biarlah kami merawat diri kami, supaya diri kami mengeluarkan kebaikan-kebaikan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.